Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, kelas Sosiologi Kota Desa, kelas A, akan mempresentasikan tentang institusi sosial. Untuk anggota kelompoknya sendiri ada saya, yaitu Fikri, kemudian ada Aisma, kemudian ada Mas Dimas. Untuk outline sendiri, kami akan membahas institusi sosial, tipe masyarakat, fungsi institusi sosial, tipe institusi sosial, kemudian jenis fungsi institusi sosial. Institusi sosial atau peranata sosial merupakan sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Syarat norma terlembaga menurut H.M. Johnson ada 3. Yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat atau sistem sosial menerima norma tersebut. Yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial tersebut. Dan yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Ciri dan karakter menurut John Connon, salah satunya adalah setiap lembaga sosial bertujuan memenuhi kebutuhan khusus masyarakat. Syarat lembaga sosial ada 5. Yang pertama, suatu tata kelakuan yang baku, yang bisa berupa norma-norma dan adat istiadat yang hidup dalam ingatan maupun tertulis. Yang kedua, kelompok-kelompok manusia yang menjalankan aktivitas bersama dan saling berhubungan menurut sistem norma-norma tersebut. Yang ketiga, suatu pusat aktivitas yang bertujuan memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan tertentu yang disadari dan dipahami oleh kelompok-kelompok yang bersangkutan. Yang keempat, mempunyai perlengkapan dan peralatan. Dan yang terakhir, sistem aktivitas itu dibiasakan atau disadarkan kepada kelompok-kelompok yang bersangkutan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu yang lama. Tipe masyarakat ada 4, yaitu masyarakat tradisional yang kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat yang lama. Kehidupan mereka belum terlalu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari luar lingkungan sosialnya. Yang kedua, yaitu masyarakat transisi, masyarakat yang mengalami perubahan dari suatu masyarakat dari masyarakat yang lainnya, yaitu misalnya dari masyarakat desa ke kota. Yang ketiga yaitu masyarakat modern, masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban dunia masa kini. Yang keempat yaitu masyarakat postmodern. Masyarakat postmodern dikatakan sebagai masyarakat yang bebas dari arahan moral. Postmodern merupakan reaksi terhadap apa yang diperjuangkan oleh masyarakat modern. Selanjutnya, fungsi institusi sosial menurut Surjono Sukanto, yang pertama memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, yang kedua menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, dan yang ketiga memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Sedangkan menurut Harten and Hahn, yang pertama adalah fungsi manifest atau fungsi nyata, fungsi lembaga yang disadari dan diakui oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, fungsi laten atau fungsi terselubung, yaitu fungsi lembaga sosial yang tidak disadari atau bahkan tidak dikehendaki atau jika diikuti dianggap sebagai hasil sampingan dan biasanya tidak dapat diramalkan. Baik, kemudian ada tipe institusi sosial menurut John Lewis dan John Philip. Yang pertama ada sudut perkembangan, kemudian ada sudut nilai yang diterima masyarakat, kemudian sudut penerimaan masyarakat, kemudian sudut penyebarannya, dan yang terakhir ada sudut fungsinya. Untuk jenis fungsi institusi sosial, untuk yang pertama adalah lembaga keluarga, di mana keluarga itu adalah unit sosial yang terkecil dalam masyarakat. Dan itu juga menjadi institusi pertama yang dimasuki seorang manusia ketika dilahirkan. Yang kedua ada lembaga pendidikan yang memiliki fungsi manifest dan fungsi laten. Untuk manifestnya sendiri ada mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, kemudian untuk laten ada mengurangi pengendalian orang tua. Kemudian ada lembaga ekonomi, di mana fungsinya itu memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Kemudian untuk lembaga agama memiliki fungsi sebagai pedoman hidup, dan kemudian lembaga politik memiliki fungsi untuk melaksanakan undang-undang yang telah disetujui. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.